Bagi Ruben Onsu, pendidikan tetaplah nomor satu. Sekalipun ia disibukkan dengan berbagai aktivitas, baik di dunia entertainment maupun bisnis yang dikelolanya. Terbukti di tengah kesibukan yang padat, bahkan di tengah pandemi yang belum berakhir, Ruben Onsu tetap berusaha menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Saat tim cuap-cuap berkunjung ke kediamannya, presenter dan pengusaha kondang satu ini rupanya sedang menjalani sidang proposal skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk menghadapi sidang tersebut tentu bukan perkara mudah, karena Ruben harus mempersiapkan semuanya selama 5 bulan terakhir ini. Lengkap dengan setelan jas, Ruben pun menjalani sidang proposal skripsinya ini secara virtual. Peserta pertama atas nama Ruben Onsu. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ferry, saya persilakan dibuka sidang proposal. Baik, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bapak Dr. Edison, dan juga terima kasih Pak Ferry Sanjaya atas persaingan. Dan memang menuju ke skripsi ini kuat sekali bagaimana yang terjadi sebenarnya ya. Tapi sampai sekarang ini kami masih terus melakukan yang terbaik pastinya untuk sebuah perusahaan yang saya pimpin saat ini. Perkembangan di dunia usaha saat ini memang makin tajam dan persaingannya itu saya akui sekali. Oleh karena itu memang peranan pemasaran sangat amatlah penting di era digital saat ini. Dan di mana pemasaran itu juga menjadi ujung tombak dalam setiap bisnis. Pemasaran. Dan ngomongin tentang persaingan usaha, di saat sebuah brand itu sudah berjalan, persaingan usahanya itu persaingan usaha terus ada. Ya, hari ini kok? Ya, hari ini aku sidang proposal dan masih banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan dan dikasih waktu sama dosen sama dokternya juga 2 minggu. Dan ya mudah-mudahan saya bisa perbaiki, dan memang tidak bisa sidang langsung ke kampus, jadi sidangnya secara online cukup sulit ya kalau secara online. Ya itu signal dan yang lainnya jadi susah. Ketika kita presentasi semuanya pasti akan ada hambatan-hambatan. Tadi seperti apa kok mungkin? Ya prosesnya berjalan lancar semuanya, dari dosen pengawas juga dari dokternya juga. Hanya ada beberapa perbaikan aja, ada 3 poin perbaikan aja sih, itu yang harus saya perbaiki di 2 minggu ke depan. Kok sidang proposal ini? Ini cukup lama ya, 5 bulanan ya, masalah 5 bulan. Dan memang yang nggak sulit karena saya berbicara tentang yang saya kerjakan, dan untuk band Sunda pastinya. Dan di situ ya bagaimana ketika sebuah perusahaan yang bergerak di all you can take tiba-tiba di pandemi COVID-19 ini harus berubah pola dagangnya, jadi mendadak menjadi frozen food, mendadak menjadi jualan online. Jadi itu menjadi materi kuat untuk pembahasan aku sih. Makanya hanya 3 poin kritikan dari dosen pembimbing untuk bisa diperbaiki. Dosen pembimbing? Ya ada 3 poin yang saya tidak bisa jelaskan. Pokoknya itu berubah memang karena sistemnya ya di dagang yang sekarang ini kan itu ya all you can take ya. Konsep makanannya kan soalnya kan sekali datang 30.000 makan sebanyaknya. Tapi tiba-tiba di era yang sekarang ini orang nggak bisa, tempatnya terbatas, semuanya dibatasi. Jadi ya bagaimana saya menghandle ketika semuanya tidak sesuai dengan konsep. Contohnya ya mendadak jualan frozen. Kenapa saya mendadak jualan frozen? Karena nggak semua bentuk makanan bisa dibentuk frozen. Karena makanannya tidak menggunakan pengawet, jadi ya di situ saya menemukan kesulitannya sebenarnya. Itu seperti apa sih kok? Oh nggak mudah, justru banyak hal yang akhirnya saya nggak tahu dari sistem untuk ilmu pendidikannya ya. Saya jadi banyak tahu dari dosen-dosen saya di UBK, diarahkan. Jadi banyak secara teori dagang yang saya lakukan masih sangat tempo laulu banget, tempo jadul banget. Ternyata sekarang udah ada yang lebih kekinian lagi gitu. Jadi banyak kan arahan-arahan, masukan-masukan dari dosen pembimbing mengenai
sidang proposal saya kali Skripsinya ini. kapan atau mungkin butuh Doakan berapa? kalau tidak ada halangan 2 minggu ya. Kalau masih suasana yang seperti ini tidak diperbolehkan banyak-banyak ya pasti kita masih secara online lagi. Dan mudah-mudahan maunya sih wisuda nggak online ya, maunya sih gitu. Tapi ya ini adalah hal yang paling sulit sih di era yang kayak begini. Jadi materi secara skripsi juga jadi otomatis saya berubah dan nggak bisa yang semudah saya ganti gitu. Jadi ya harus ada arahan dari dosen pembimbing sehingga saya tahu apa yang mesti